Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama 4 pemimpin negara ASEAN melakukan telewicara membahas tarif timbal balik yang dilakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Telewicara dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN, di antaranya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan juga Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. 5 pemimpin negara ini membahas respons atas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Menanggapi kebijakan tarif yang dikenakan pemerintah Amerika Serikat sebesar 32%, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyebut akan ada dampak namun tidak sebesar yang ditakutkan. JK juga menyebut di kondisi saat ini para pengusaha tidak mengharapkan banyak bantuan dari pemerintah, asalkan tidak diganggu berbagai aturan. Trump mengumumkan tarif baru untuk impor di dalam negerinya, barang Indonesia terkena hingga 32%. Menurut Pak JK, apakah ini akan berdampak besar kepada Indonesia? Iya, bukan saja Indonesia yang khawatir, seluruh dunia ribut itu. Ya pasti ada dampaknya, tetapi tidak sebesar dibanding negara lain. Pertama begini, ekspor kita ke Amerika itu hanya 10% dari total ekspor Indonesia tahun 2004. Kita mengekspor hanya 26 miliar. Sedangkan ekspor kita 2024 ya, kita 264, jadi 10% persis itu lebihnya. Artinya kalau ada apa-apa yang terkena ya 10% ini. Walaupun juga bisa berdampak kepada yang lain kalau ekonomi dunia terjadi masalah besar ya. Tapi efeknya tidak sebesar angka yang 32 itu. Kenapa bisa demikian? Karena yang masalah di yang aturan yang dibuat oleh Trump itu tarif impor. Artinya kalau kita istilahkan di Indonesia biaya masuk. Ya kan? Biaya masuk itu ialah biaya masuk dari harga impor yang kita ekspor. Betul. Nah, contoh saja saya kasih contoh bahwa kita mengekspor garment berbagai macam itu kira-kira 7 miliar dolar. Kita mengekspor sepatu juga, lebih 2,5, lebih 3. Harga satu sepatu itu, Nike, yang kita ekspor, itu hanya antara 15 sampai 20 dolar ke Amerika. Di Amerika, sepatu itu dijual 50 sampai 70 dolar. Ya. Yang kena ini biaya masuk kan yang harga 20 ini. Kalau 20 kali dari 32%, itu hanya 6 dolar. Jadi ditambahkan dengan dari 20 dolar tadi plus 6 dolar tadi. Iya, jadi artinya harga jualnya harga kemungkinan naik hanya 10% saja dari harga jual di Amerika. Karena yang dipersoalkan di dunia ini, kalau Amerika membuat tarif tinggi, maka daya beli barang di Amerika mahal. Kalau dia mahal, maka penjualan akan menurun. Akibat daya beli Amerika menurun karena terjadi inflasi. Maka karena kalau daya beli Amerika menurun, maka ekspor kita akan menurun. Betul. Kalau ekspor kita menurun akan terjadi pabrik kita turunkan produksi, terjadi PHK. Itu kan selalu tiap hari itu ulas. Yang ditakutkan hari-hari ini. Padahal yang terjadi sebenarnya realnya nanti perubahan itu bukan 30%, hanya paling tinggi 10%. Akan terjadi kenaikan harga di pasar Amerika. Yang dibebankan kepada konsumen Amerika. Iya, konsumen Amerika, pengusaha dan konsumen Amerika. Itu kira-kiranya 10% dari harga jual. Harga selama ini orang Amerika beli sepatu dengan harga 60 dolar contohnya. Sekarang harus beli dengan 66. Karena tambah biaya masuk realnya itu. Itu pun 66 bisa saja diefisienkan oleh para pengusaha. Mungkin hanya terjadinya naikkan 5 dolar, 5 apa. Jadi efeknya tidak sebesar apa yang kita sering bicarakan. Baik, melihat hal ini peluang apa yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia dan juga pengusaha di Indonesia? Ya peluangnya justru karena tadi Vietnam yang menjadi
katakanlah mempunyai produksi yang hampir sama Indonesia, artinya menjadi saingan untuk ke Amerika ya, tentu lebih banyak, lebih akan menjadi lebih mahal daripada kita. Jadi berarti kita lebih kompetitif. Ya pengusaha tentu bekerja secara efisien, tetap menjaga situasi hubungannya dengan buruh, pekerja dan sebagainya, tetap menjaga itu. Dan pemerintah lain pihak harus menjaga suasana ini, dunia usaha punya baik, karena ini memang momen-momen di mana dibutuhkan kebersamaan antara pengusaha, pemerintah, dan juga masyarakat umumnya. Dibutuhkan kesatuan supaya kita dapat melalui masa yang bisa menimbulkan masalah. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk para pengusaha sekarang? Para pengusaha sebenarnya harapannya kepada pemerintah tidak banyak. Yang penting ialah jangan diganggu. Tidak usah dibantu banyak, tapi jangan diganggu. Berbagai aturan, berbagai sikap-sikap masyarakat dan sebagainya. Dengan cara itu dia akan bekerja dengan baik.